Kalau di minggu kemarin gue udah bahas mengenai bad ending sama happy ending. Kali ini ada satu ending yang belum gue sempet bahas. Karena ini emang agak berat sendiri ya dibandingin kalau misalnya happy ending udah jelas akhir yang bahagia gitu. Kalau misalnya bad ending yang wah gila kok tiba-tiba jadi begini hasilnya. Nah ini agak ambigu ya. Namanya adalah open ending. Dan kalau mau ngomong yang ambigu kayak gini, ini ada satu konsep yang sebenarnya kita bisa pelajari dari film-film yang open ending, yaitu adalah efek Rashomon. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blon, jangan lupa ya. Gila, gimana? Pasti kalian langsung yang terpikirkan di otak kalian pas pertama kali nonton video ini adalah, Bang, ini studio baru ya? Iya dong. Memang kita masih memakai Untold Studio. Dan kita berada di studio yang berbeda. Meskipun sama-sama di Untold, tapi Untold tuh punya banyak bos. Kemarin kita di Polar, di Arctic, ini di Canvas namanya. Ya, seperti biasa di sini gue ada mamerin ini buku maksud gue. Ya, kalau kalian punya pendapat yang berbeda nih mengenai studio ini, kalian tulis di kolom komentar. Kalian lebih suka nggak? Atau kalian lebih, aduh kayaknya lebih bagus yang kemarin bang. Kalian tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu nih pendapat kalian mengenai studio baru kita gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Kita balik lagi di segmen bebas kan ya. Kalau hari Senin pasti kita ngomonginnya bebas-bebas aja lah ya. Sesuai otak gue lagi. Gue dapet pencerahan ilahi itu dan apa gitu ya. Temanya gitu. Nah, kalau gue udah dapet gitu kan. Wow, ada lampu di sini. Langsung gue bahas nih kayak gini kayak hari ini. Nah kan kemarin udah sempet nih gue bahas open ending lagi, maksudnya bad ending sama happy ending. Kali ini gue pengen yang di tengah-tengah, open ending. Nah open ending tapi sebenarnya bukan open ending yang gue pengen bahas. Sebenarnya konsep dibalik open endingnya itu ya. Jadi kalau kalian belum tahu, ada satu efek yang namanya itu adalah Rashomon effect. Ya, kalau kalian nggak tahu, bang, apa sih bang ribet-ribet banget bang? Nonton aja lah, ngapain lu mikir-mikir teori apa, ya? Nonton aja, orang nonton buat happy. Nah, itu adalah bagian dari Rashomon effect. Jadi Rashomon effect itu adalah terserah kita interpretasi seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya kayak kalian tipe penonton yang kerjanya cuma nonton MCU gitu. Kalau misalnya selain MCU, gue nggak mau nonton bang. Gue cuma mau nonton Avengers, ya gue cuma pengen nonton Captain Marvel gitu. Nah itu kalian nih. Ada juga misalnya nonton, gue cuma pengen ditakut-takuti. Itu adalah kesenangan bagi gue ya dalam menonton film. Interpretasi seperti itu. Ya itu dia. Nah itu namanya efek Rashomon. Ya, karena efek Rashomon itu maksudnya apa? Jadi efek Rashomon itu adalah bisa bilang satu gambaran ya bagaimana sebuah masalah itu dilihat secara berbeda-beda gitu ya. Jadi pandangannya itu berbeda-beda dalam melihat masalah tersebut. Gue kasih contoh nih ya, gue kasih contoh paling gampang deh. Kita nggak usah ngomongin yang ribet-ribet, gue kasih gampang banget nih. Ya ini kalian lihat gambar ini deh. Ya kalian lihat gambar ini. Ya di sini ada gajah ya yang sedang diraba-raba oleh orang-orang buta. Ya, beberapa orang buta. Nah, kan bisa lihat di sini, kalau misalnya orang buta yang lagi meraba kaki gajah, dia langsung berpikiran, apakah yang saya pegang ini adalah pohon? Gitu. Yang memegang belalai gajah gitu ya, hidung gajah dipegang, apakah ini ular piton gitu kan? Karena kok lentur banget ini, kok panjang-panjang gini? Waduh, kayak apa itu? Nah, ada juga yang misalnya meraba kuping gajah ya. Nah bilang, apakah ini layar kapal? Nah padahal objek yang mereka pegang itu sama-sama gajah, ya kan? Sama, binatang gajah. Tapi interpretasi mereka berbeda-beda. Itulah gambaran dari efek Rashomon. Gitu. Nah sekarang gue pengen kasih tahu nih, kenapa namanya efek Rashomon. Dan interpretasinya tuh maksudnya film-film contoh yang memakai teori ini tuh apa gitu ya. Nanti gue kasih tahu film-film terkenalnya, bakal gue kasih tahu semua. Dan ya salah satunya banyak sih ya. Banyak, ada Reservoir Dogs. Kalau kalian nggak tahu, Reservoir Dogs tuh filmnya Quentin Tarantino. Ini salah satu yang terbaik yang dibuat Quentin Tarantino. Ada juga film Joker, Gun-Gla, Shutter Island pun itu film-film yang sebenarnya konsepnya itu ya, konsep pemikiran itu dari Rashomon ini. Nah, sekarang gue kasih tau nih, Rashomon tuh apa sih maksudnya? Dari kata apa sih Rashomon? Jadi Rashomon ini adalah sebenarnya film.
Film yang dibuat pada tahun 1950, kalau kalian cek di Google, dan sutradaranya adalah the one and only Akira Kurosawa. Ini adalah, bisa gue bilang, one of the greatest directors of all time, bisa gue bilang. Ya, jujur, lu mau ngomong Nolan atau favorit gue pun ya, Tarantino, kalau lu ngomong sutradara favorit gue, Tarantino, menurut gue masih di bawah si Akira ini. Kenapa bang bisa Akira ini salah satu yang terbaik, bahkan menurut gue top 5 sih. Lu kalau mau sutradara terbaik di dunia sepanjang masa, top 5-nya kayaknya gue bakal masukin Akira. Karena si Aki yang satu ini adalah bisa dibilang pionir ya dalam pengembangan industri film ke depannya. Jadi film-film yang kita tonton sekarang ini yang keren-keren, yang berbeda, yang outstanding dibanding film-film lainnya, itu pasti pemikirannya ada dari si Akira Kurosawa ini gitu. Bahkan bukan cuma secara filosofis, secara visual doang, tapi secara color grading itu yang paling gue suka sih. Lu kalau lihat filmnya Akira Kurosawa, judulnya Run, lu lihat deh color gradingnya, gila. Itu cantik sekali Pak ya, cantik sekali. Ya lu yang bilang film-film, Bang DC keren banget Bang, lu belum lihat film Akira Kurosawa. Ya banyak yang lebih gila lagi, lu bilang wah Wes Anderson Bang, gila. Wah kece banget. Gue lebih suka Akira ya. Tapi di sini yang gue pengen bahas tuh sebenarnya salah satu film ini judulnya Rashomon. Ya, Rashomon ini adalah sebuah film ya yang menceritakan 3 orang. Yaitu ada pendeta, ada juga rakyat jelata, ada juga penebang kayu. 3 orang ini sedang berbincang-bincang di bawah gerbang Rashomon, pintu gerbang Rashomon. Jadi mereka lagi kehujanan gitu ya. Nah, mereka berbincang-bincang mengenai apa? Pengadilan ya yang mereka baru ikutin. Nah, tadi mereka baru ikutin, dan di situ di pengadilan itu lagi ada sebuah kasus samurai yang terbunuh dalam hutan. Nah, dalam kasus tersebut itu menghadirkan banyak pihak dong. Ada istrinya ya, ada istri si samurainya yang memang kebetulan bareng-bareng tuh sama si samurainya, ya kan? Ada juga bandit ya yang memang dituduh juga nih ngebunuh si bandit ini. Bahkan ada si samurai itu sendiri. Padahal samurainya itu udah mati ya. Ya jadi istilahnya apa? Itu rohnya ya. Jadi roh hantunya itu merasuki orang lain dan ikut dalam pengadilannya. Gila gak ya? Demi apa? Nah ini namanya Rashomon Effect. Jadi mereka itu punya interpretasi yang berbeda-beda. Kita nggak bakal tahu nih. Kita nggak bakal tahu sebenarnya kejadiannya itu seperti apa sih. Kita cuma dikasih tahu perspektif ini. Nanti kita nonton filmnya, kita juga punya perspektif lain. Interpretasi kita beda. Nah, apa bagusnya efek Rashomon? Efeknya yang bagus adalah ketika kita nonton film itu adalah kita bisa berbincang-bincang sama teman-teman kita lagi nonton ya. Gue lagi bareng-bareng nih berlima sama teman gue lagi nonton film ya, satu film. Nah, film ini menurut gue begini, menurut dia begitu, menurut dia begini gitu ya. Beda-beda, dan kita bisa diskusiin, kita bisa debatin, dan itu serunya ketika kita habis nonton film. Nah, itu namanya efek Rashomon. Dan Akira Kurosawa ini bisa gue bilang tuh seolah-olah kayak, kalau dalam bola ya, kalau siapa tahu kalian ikutin, kalau kalian fans bola, kalian harusnya tahu nih, namanya Johan Cruyff. Yo, pasti tahu dong. Kalau kalian suka bola, pasti kalian tahu Johan Cruyff. Johan Cruyff itu, kalau misalnya kita compare secara skillful ya, secara teknik passing, secara teknik shooting, teknik dribblingnya, gocekannya, mungkin kalau kita compare sama Messi atau Ronaldinho atau Pele pun gitu ya, maksudnya masih jauh lah gitu, apalagi seorang Brazil ya, pasti masih jauh tuh Johan Cruyff. Tapi kenapa menurut gue dia bisa gue bilang top 5 greatest player of all time di soccer gitu. Kenapa? Dia pionir utamanya Pak. Lu kalau tahu gocekan yang kalian tahu semua itu udah dipakai dulu sama Johan Cruyff. Step over, kalian tahu step over gini ya, yang sekarang kayak Neymar gitu pakai. Itu yang pertama kali pakai Johan Cruyff dulu yang pakai. Bahkan taktik-taktik revolusioner, kalau sekarang mainnya possession football, tiki taka. Itu otaknya siapa? Johan Cruyff dulu, dari total football dulu. Nah, Johan Cruyff itu bisa dibilang pionir kan. Itu legasinya semua dari dia nih. Nah, ini Akira tuh kayak gitu. Memang, kalau itu kan dia di tahun segitu kan. Kalau di zaman sekarang pasti udah lebih modern, pasti udah lebih berkembang lagi perfilman. Lu kalau lihat kayak film-film Nolan gitu ya, dengan visual effect yang sekarang, dengan penggunaan kamera yang sekarang, lensa yang sekarang yang dulu nggak ada, pasti bisa lebih bermacam-macam lagi membuat filmnya gitu. Tapi Akira di tahun segitu, 1950-an sampai 1960-an gitu ya, 1970-an juga dia masih buat film. Itu dia buat film yang bener-bener beda dari yang lain gitu. Ini yang pertama kali. Dan diikuti sama sutradara-sutradara lainnya. Nah, salah satunya adalah ya ini efek Rashomon. Dan nah gue kasih tau nih ya, beberapa film yang
terkenal banget yang menggunakan efek Rashomon sehingga kita bisa mind blowing ketika nonton film tersebut. Dan efeknya apa? Open ending. Maksudnya adalah ya ini ending yang bisa tergantung di interpretasi kalian gitu. Gue kasih salah satu contohnya ya. Ya kita mulai dari film yang pertama dulu, ini American Psycho. Ini film tahun 2000. Ya, sekalian harusnya pada tahu ini film terkenal banget. Ya, yang karakter utamanya namanya Patrick Bateman ya. Patrick Bateman ini diperankan oleh Christian Bale, dan menurut gue Christian Bale itu sepanjang karir dia main film paling bagus pas dia mainin si Patrick Bateman menurut gue. Ya, kalau mau kalian debatin silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian gak setuju sama gue. Kalau buat gue pas dia jadi Patrick Bateman. Kenapa? Gila, dia jadi psikopat ketika dia lagi nangis ya, ketika dia lagi kesel, mukanya emosinya tuh kerasa banget. Itu gila, si Christian Bale di American Psycho sih gokil banget. Dan apa yang bikin American Psycho ini bagus? Karena endingnya open ending. Terserah kalian mau interpretasikannya kalian seperti apa gitu. Nah, kalau kalian ingat di ending filmnya American Psycho, jadi si Patrick Bateman ini udah di puncak klimaks titik filmnya ya, dia udah bunuh-bunuh orang tuh ya. Nenek-nenek di ATM ditembak gitu, dia masuk ke gedung tembak semua mati. Habis itu dia akhirnya ngaku, dia confess ke lawyernya, dia punya lawyer gitu. Dia ngaku, aduh gue udah bunuh orang ini, gue udah stres gitu kan. Lawyernya nggak percaya, sampai didatengin beneran ya, didatengin terus dia sampai marah-marah, woi ini gue beneran Paul Allen udah gue bunuh, ini semua udah gue bunuh gitu. Tapi lawyernya masih nggak percaya ya, lawyernya masih nggak percaya, dan lawyernya bilang, lah itu Paul Allen yang lu bunuh aja gue kemarin makan sama dia gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya kasarnya. Tapi itu memberikan kita pemahaman yang aneh gitu. Kenapa loh, ini selama ini yang kita nonton dari tadi yang si Patrick Bateman bunuh-bunuh orang itu, ini beneran gak? Beneran atau cuman di otaknya sih Patrick Bateman doang? Apa emang ini orang sakit jiwa yang ngerasa udah bunuh-bunuh orang? Nah, ini kan kebagi dua nih endingnya nih. Terserah kalian yang milih, interpretasi kalian seperti apa. Ini namanya efek Rashomon. Bahkan sutradara dari American Psycho ini, namanya itu si Mary Harron, dia tuh sampai agak kecewa ya sama filmnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia bilang, lah filmnya ini kok kerasanya kayak ada kesalahan dalam penulisan cerita yang ngebuat penonton seakan-akan lebih condong, lebih dominan ke arah dimana Patrick Bateman itu cuman halusinasi doang. Makanya kalau lu nanya-nanya, coba lu pasti lu juga pada banyak kan mikir, oh ini halusinasi doang nih kayaknya nih. Pasti gitu. Kenapa? Karena memang si saudara sendiri yang ngomong nih, kayaknya gue ada salah sedikit gitu ya. Padahal dia pengen buatnya lebih ke open ending sebenarnya. Gitu. Bukan halusinasi. Kalau halusinasi terlalu cetek, terlalu dangkal dong. Terlalu ya one dimensional doang. Oh ini halusinasi. Udah selesai. Gak ada diperdebat. Open ending itu enaknya apa? Kita bisa cari tahu di scene-nya itu interpretasi seperti apa gitu ya. Makanya kita bisa menyusun, oh ternyata seperti ini. Nah, kalau misalnya harusnya ya kalau misalnya selain yang ada di halusinasi tadi, teori yang lain itu mengatakan kalau misalnya ya ini sebenarnya film kritik sosial yang mengkritik masyarakat hedonistik di saat itu. Apalagi itu kan filmnya latarnya tahun 1980-an ya. 1980-an masyarakat Amerika itu wah gila, itu bener-bener egonya tuh udah kayak di puncak gunung Everest Pak, egonya. Literally kayak lu kagak peduli sama yang lain, lu cuma peduli sama lu sendiri, lu cuma peduli sama, apalagi orang-orang kaya kan hedonistik ya. Artinya orang-orang kapitalistik ya, orang-orang kapitalistik yang punya duit gitu. Ya udah, lu pamer-pamerin aja. Makanya lu inget gak ada satu scene di film American Psycho, adu kartu nama Pak, itu kan tolol banget ya. Adu kartu nama punya gue lebih keren nih. Kenapa? Karena benda yang mereka punya itu melambangkan status sosial mereka. Itu dia. Nah, pengen dikritik sama si sutradaranya ini, si pembuat American Psycho ini. Jadi ketika dia membuat open ending, dia sebenarnya pengen membuat masyarakat berpikir ketika di akhir itu, di scene terakhir itu si Patrick Bateman, oh ini gue beneran udah bunuh. Itu beneran dia bunuh. Jadi Patrick Bateman itu emang literally yang ditanya-tanya, itu beneran dia bunuh. Tapi kagak ada yang peduli. Kenapa? Ya orang-orang kaya situ kagak peduli lu mau lu siapa gitu kan. Nah, ini yang pengen diarahkan oleh si Mary Harron itu untuk mengobrak-abrik kepercayaan penonton gitu. Ya, yang dari awal udah dibangun kayak narator utamanya kan si Patrick Bateman ya kan, bisa gue bilang narator utamanya jadi yang cerita kayak kita dibikin percaya, seolah-olah percaya, oh Patrick Bateman gini. Tapi di akhir, loh kok begini? Nah, ya salah satu ciri dari efek Rashomon apa? Ya itu, narator yang kita nggak bisa percaya karena lagi-lagi semua sumber itu punya kepercayaannya masing-masing.
punya yang namanya sistem belief yang mereka mau percayai buat mereka sendiri, untuk kesenangan mereka sendiri, untuk kemauan mereka sendiri. Itu yang gue suka dari film American Psycho ini. Nah, itu baru film pertama, American Psycho. Film kedua nih, yang paling udah lebih ikonik. Gila, refleks gue kurang jago apa lagi, Pak. Samurai Feather, kalau mau dibeli langsung cek di link yang gue taruh di bawah nih. Baju-bajunya nggak cuma Samurai Feather, sebenarnya banyak, ada Spider Fisher, ada Sivaling Cinema, dan baju-bajunya punya filosofi makna tersendiri. Gila nggak sih? Ini gue gambar pakai tangan gue sendiri, kalian lihat detail-detailnya, gila nggak sih? Ya, bahannya juga plastisol, sablonnya manual. Jadi kalau kalian pengen beli, silahkan cek di link di bawah, langsung kita kirimin ke rumah kalian. Oke, lanjut lagi ke efek Rashomon yang tadi gue udah bilang ya, open ending. Joker. Ya, tahun 2019 ini salah satu film open ending yang paling menarik yang kita ikutin. Sayangnya dibuat lagi film sequel ya. Gue nggak ngerti kenapa. Kayak lu ngapain gitu buat film sequel ya, Pak? Ini nanti tahun depan ya keluarnya ya, 2024 itu keluar Joker 2, Joker Foilade. Nanti ada Harley Quinn-nya, si Lady Gaga jadi Harley Quinn. Tapi gue kayak ending dari film pertama itu udah perfect ending, serius. Udah perfect. Kenapa? Memberikan efek Rashomon, memberikan efek interpretasi yang berbeda-beda bagi setiap penontonnya. Ada yang mikir, oh ternyata ini villain utamanya si Thomas Wayne, bapaknya si Bruce Wayne. Ada yang bilang, oh ternyata selama ini begini, oh ternyata begini. Oh ada yang bilang selama ini dari satu film dari awal sampai akhir ini cuma pikiran Joker doang. Karena si Joker ini sakit jiwa gitu. Ada yang bilang, oh enggak dong, itu beneran kejadian. Cuman ini terakhir tuh ditangkap di rumah sakit jiwa aja. Makanya terakhir dia ada di ruang psikiatris itu gitu. Masing-masing punya pendapat beda. Itu bagus banget. Itu udah bagus banget. Gue suka banget. Mungkin dari kalian banyak yang bilang, ah bang gue gak suka banget open ending bang karena gak jelas. Ya gak jelas, gak kayak ngeselin gitu. Ya mungkin buat kalian kayak gitu, tapi kalau gue malah kita bisa berimajinasi sesuka kita nih, ini maunya seperti apa. Kita bisa interpretasikan sesuai belief system yang kita punya gitu. Nah, Joker ya tadi baik lagi tuh. Kita dari awal dikasih dulu tuh scene ketika Joker misalnya lagi ketemu cewek, mereka sempet pacaran. Ternyata itu halusinasi. Itu udah fix halusinasi, tapi apakah yang terakhir dia udah sampai wah udah jadi pemimpinnya gitu istilahnya di jalanan gitu ya, udah jadi Joker yang udah pakai darah nih ya, dibegini ini, mulutnya dibikin smiling face kayak gitu. Ya kalau gue percaya ya, itu halusinasi kalau gue begitu halusinasi. Kenapa? Karena balik lagi ini cuma otaknya Joker yang berpikir kalau misalnya ya, karena permasalahan utama Joker itu apa? Villain utama film Joker ini jangan kira Thomas Wayne, bukan. Villain utama di Joker ini bukan Thomas Wayne, bukan Joker juga. Joker juga dia bisa bilang protagonis loh dari film ini. Yang jadi antagonis sosial, masyarakat. Masyarakat di situ itu udah kayak ngebully si Joker ini, si Arthur Fleck ini, makanya dia jadi orang sakit jiwa yang makin menjadi-jadi gitu loh. Memang dia punya kelainan gitu kan, dia suka ketawa-ketawa sendiri. Tapi kalau misalnya ada satu sistem sosial yang benar-benar nge-support dia, pasti sembuh. Gue yakin maksudnya pasti dia bisa jadi orang normal gitu loh. Seperti masyarakat lainnya. Tapi karena memang sosial di situ kayak orang bangsat gitu ya, brengsek banget. Jadi kayak ya begitu hasilnya. Sampai di akhir dia di ruang psikologis, dia mikir kayak, gue bisa jadi pemimpin nih, gue bisa berefek kepada masyarakat. Gue nembak si pembawa acaranya gitu. Gue bikin satu dunia panik, gue masuk berita. Itu yang dimauin sama si Arthur Fleck ini. Kenapa? Karena saking dia dikucilkan dari masyarakat. Jadi itu kerennya. Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila gak sih, studio Antel sih the best banget. Kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok. Ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Dan yang terakhir nih ya, ngomongin efek Rashomon, Life of Pi. Ini gue yakin gak ada yang ngira ini bakal salah satu film yang open ending. Pasti lu pada ngira, ya udah Life of Pi mengenai cuman film yang seorang bukan bocil sih ya, seorang muda bernama Pi yang memang dia awalnya naik kapal sama keluarganya yang punya kebun binatang gitu kan, dan kapalnya tenggelam gitu ya. Jadilah Titanic. Bukan. Maksudnya tenggelam, dia terapung-apung di Skoci bersama harimau. Yang lucunya ya kan dia punya harimau tuh namanya Peter Parker. Richard Parker ya. Peter Parker ya. Namanya Richard Parker ya nama harimaunya. Nah, harimau itu
ya masuk ke skocinya sama orang hutan sama zebra juga. Jadi di skoci tuh begitu deh, terapung-apung. Nah dia di situ berusaha survive dan akhirnya pokoknya tinggal dia sama harimau doang tuh. Dan akhirnya pokoknya singkat cerita di akhir kalian tahu sendiri dia diselamatkan, berhasil nyampe di pemukiman penduduk di pesisir pantai dan harimau juga selamat tuh, tapi harimaunya pergi ninggalin dia. Iya, kerasa padahal dia udah akhirnya gue udah baikan nih sama harimaunya. Nah, yang kita rasakan kayak gitu. Kalau misalnya gue kasih satu pertanyaan, film Life of Pi ini mengenai apa sih? Pasti kalian semua jawabannya mirip-mirip nih. Pasti mengenai penyertaan Tuhan di hidup life si Pi ini. Namanya juga Life of Pi. Dia bisa terombang-ambing sama harimau, tapi dia bisa selamat karena Tuhan. Makanya dari awal kan kita dikasih mengenai agama kan. Dia si Pi pernah nyoba di Kristen, dia pernah nyoba di Hindu, ya, di Islam. Ini dikasih lihat kan. Makanya ini film bisa dibilang agama. Kita pikir ya. Kita pikir pada awalnya. Tapi kalau kalian ingat di akhir scene-nya, ya, di akhir scene-nya kalian perhatiin deh. Dia kan lagi diwawancarain nih sama orang, ya kan, sama orang bule. Nah, si orang bule ini nanya, ya, ini jadi ceritanya pas dia akhir sampai selesai cerita tuh, udah panjang lebar. Dari yang kita tonton Life of Pi dari awal sampai habis, itu adalah yang ceritanya si Pi yang udah gede, yang cerita ke orang bule itu, yang wawancara dia. Nah, udah panjang lebar cerita. Nah, dia pikir gini. Dia bilang, lu pilih cerita yang mana? Cerita yang tadi gue udah ceritain tuh, yang gue selamat sama harimau segala, atau cerita kedua? Nah, ini yang menarik. Cerita kedua ini cuman dalam waktu nggak nyampe 5 menit dia cuma ceritain. Jadi kayak nggak penting banget sama sekali. Ya, makanya gue yakin lu pada nggak bakal nyadar kenapa, karena cuma 5 menit doang diceritain. Nggak nyampe bahkan. Ya itu ceritanya adalah, jadi pas si Pi di perahu, kan ada orang utan. Jadi kalau kalian ingat ya, ada satu scene, jadi ada hiena, ada orang utan, ada zebra, ada harimau. Nah, si hiena ini awalnya tuh ngebunuh si zebra dulu. Nah, abis ngebunuh si zebra, dia ngebunuh si orang utan. Abis ngebunuh orang utan, ya si Pi udah marah-marah kan, karena yang baik kan orang utannya kan, ya kan. Pi marah-marah, dia kesel sama si hienanya diterkam sama harimaunya. Nah, itu kan ada satu scene tuh kalau kalian ingat di film itu. Nah, itu sebenarnya katanya ya, orang utan itu melambangkan mamanya si Pi. Pertama, ya. Zebra itu melambangkan orang Jepang. Ya. Hiena itu melambangkan koki. Ya. Dan Pi itu ya dilambangkan dengan harimaunya sendiri. Si Richard Parker sebenarnya Pi itu sendiri. Jadi artinya apa? Kalau kalian pikirin lagi runtutan ceritanya tadi, si koki itu ngebunuh si orang Jepang di kapal dan ngebunuh emaknya si Pi juga, si orang utan, ya kan? Emaknya dibunuh sama si koki jahat ini kan. Nah, habis itu si koki terpaksa dibunuh sama si Pi itu sendiri. Karena Pi udah kesel mungkin emaknya mati. Ditambah gak ada makanan sama sekali di tengah laut. Dibunuh kokinya, dia makan. Ini film apa? Film kanibal. Ini adalah film kanibalisme dan sebenarnya bisa gue bilang film ateis. Ya, pasti kalian kaget nih. Wah, lu terlalu konspirasi bang. Coba kalian perhatiin lagi, kalian coba tonton ulang lagi, fokus coba sama ceritanya. Kalau kalian ingat ada satu scene, si Pi ini sempat pergi ke pulau yang kok aneh, ini pulaunya dibilang kok kayak bentuknya kayak manusia. Lihat gak? Ada pulau bentuknya kayak manusia. Di pulau tersebut kayak dia nemuin bunga-bunga yang isinya ada gigi manusia. Ya kan? Terus diceritakan si Pi itu pas nyampe di situ, tanaman-tanaman di pulau itu dia makan semua. Itu tuh makna filosofis loh. Itu filosofis banget. Jadi kalau kalian perhatiin lagi, ya bisa dibilang pulau yang berbentuk manusia itu adalah jasad dari koki yang dia udah bunuh. Dan ketika dia makan tanaman itu, dia makan kokinya demi survive. Gitu loh. Bahkan ada satu, inget gak? Ada satu kolam, ya. Itu kan bisa bilang kayak cairan asam lambung gitu loh. Cairan lambung yang isinya, terus kayak ada apa tupai tuh, aduh binatangnya gue lupa tuh yang bisa yang gini berdiri itu, ya. Apa? Meerkat ya, ada meerkat banyak banget itu. Itu apa? Itu belatung. Ini semua makna filosofis yang kita cerna tadi. Wah, gila, ternyata si Pi ini bukan orang yang ini selamat bukan karena Tuhan. Dia selamat karena ya dia harus survive. Dia harus makan orang, dia harus makan jasad kokinya. Dia selamat ya karena dia punya insting bertahan hidup sebagai manusia aja. Gitu loh. Ini film ateisme, nggak ada Tuhan. Dia survive karena dia sendiri. Ini bukannya gua ajarin kalian mengenai ateisme ya, gua anti jujur. Kalau gua kan orang agama, jadi bukan itu maksud gua. Tapi film Life of Pi itu sebenarnya tentang itu, gitu loh.
Tapi balik lagi karena open ending tadi, kita bebas berhak menginterpretasikannya seperti apa, seperti kemauan yang kita mau, belief system yang kita punya gitu. Nah itu mengenai efek Rashomon yang menurut gua keren banget, dan film-film sekarang makin banyak yang makai sistem open ending kayak gini yang bikin kita bebas berimajinasi sesuka kita mengenai film tersebut. Ya daripada kalau bad ending udah biasa lah, happy ending udah biasa. Ya open ending ini yang keren banget. Coba kalian tulis di kolom komentar, film apa lagi yang menurut kalian penggunaan efek Rashomonnya keren banget gitu ya. Kalau kalian udah ngerti yang gue jelasin. Oke, gitu aja dari gua. Jangan lupa juga ya, kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gua, kalian tinggal klik link yang ada di description box. Itu link Ngelantur Corps di grup WhatsApp. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lah seputar perfilman, TV series gitu ya. Dan follow kita juga di Instagram, di TikTok, subscribe kita di Ngelantur Indonesia ya. Kita jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye semuanya.